Bab 391. Karena Elaine mengakui kesalahannya dengan lembut dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukannya lagi di masa depan, Claire sangat berhati lembut sehingga dia tidak mengejarnya lagi. Secara pribadi, Claire berkata kepada Charlie, "Charlie, ibuku seperti ini. Jangan terlalu menyalahkannya. Selama dia mengetahui kesalahannya dan bisa memperbaiki dirinya sendiri, dia bisa melakukan yang terbaik." Apa yang bisa dikatakan Charlie? Bagaimanapun juga, dia adalah ibu mertuanya dan ibu kandung Claire, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku kenal Claire. Anda bisa memikirkan hal semacam ini sendiri. Anda tidak perlu memikirkan saya. Aku suamimu, dia adalah ibu mertuaku, dan aku pasti tidak akan menyalahkannya." Claire mengangguk bergerak, dengan lembut memeluk Charlie, dan mendesah, "Apa yang terjadi hari ini benar-benar berkat dirimu. Jika bukan karena kamu, ibu dan aku tidak akan bisa pergi dari sana hidup-hidup." Charlie tersenyum dan berkata, "Nah, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih." "Ya," Claire mengangguk dan berkata, "tunggu dan lihat saja saat kamu pindah, bagaimana menurutmu?" Meskipun Charlie ingin pindah dengan Claire, dia tetap harus menghormati Claire untuk masalah ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak peduli untuk pindah. Tidak masalah apakah Anda pindah atau tidak." Saat dia berkata, dia teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Villa Thompson akan segera direnovasi. Setelah selesai, mari kita tinggal bersama sebagai satu keluarga." Claire sedikit kewalahan dan berkata, "Bagaimanapun juga, villa itu milik Solomon White. Jika dia kembali suatu hari nanti dan ingin kembali, itu mungkin merepotkan. Mari kita tinggal sebagai keluarga, bukankah itu baik? Tidak ada hal buruk." Charlie tersenyum, "Solomon White memindahkan villa itu kepadaku sejak lama. Sekarang pemilik villa itu adalah saya. Dia tidak bisa kembali lagi. Selain itu, Anda tidak ingin menjalani kehidupan yang lebih tenang di masa depan. Jika kita pindah ke villa yang rumahnya besar dan memiliki beberapa lantai, kita bisa tinggal di lantai 3 dan membiarkan orang tua kita tinggal di lantai 2. Dengan cara ini, kita bisa bertemu sesedikit mungkin dan kita bisa lebih bebas. Bagaimana menurut Anda?" Claire memikirkannya dengan hati-hati, kata-kata Charlie benar-benar menyentuh hatinya. Dia tidak ingin lepas dari masalah keluarga ini, tetapi terkadang dia merasa bahwa dia adalah anak mereka, jadi bagaimana dia bisa segera pindah dari rumah ketika sayapnya sudah keras. Namun, hal semacam ini sulit untuk ditangkal. Namun, jika Anda benar-benar pindah ke villa, akan lebih mudah mengkhawatirkan. Kamar semua orang tidak berada di lantai pertama, jadi mereka bisa meminimalkan gangguan di antara mereka. Jadi dia mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Dalam hal ini, saat dekorasi selesai, ayo masuk." Villa tepi sungai, villa terbakar. Ketika pemadam kebakaran tiba di lokasi, butuh waktu lama untuk memadamkan api, namun semua yang ada di villa sudah menjadi abu. Namun, pihak pemadam kebakaran juga memantau sisa-sisa lokasi kebakaran dan tidak menemukan mayat atau tulang manusia, yang membuktikan bahwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Kebakaran tanpa korban secara alami tidak begitu terlihat, jadi tidak ada yang peduli tentang kebakaran yang tiba-tiba. Alasan mengapa mereka tidak dapat menemukan mayat atau sisa-sisa adalah karena Jianjun Gao dan Junwei Gao, ayah dan anak, telah lama dipotong menjadi abu di bawah guntur Charlie, dan menyatu dengan abu dari benda lain di ruangan itu. Ini lebih tipis dan lebih kecil dari tepung, jadi tidak ada komponen DNA sama sekali. Ayah dan anak dari keluarga Gao telah benar-benar menguap dari dunia. Keluarga Wole Gao cemas dan gelisah. Meskipun mereka tidak tahu kemana kedua majikan itu pergi, atau rencana mengerikan mereka untuk membalas Charlie, villa yang terbakar itu milik rumah mereka. Sekarang villa dibakar menjadi abu dan orang-orang hilang, mereka secara alami akan merasa sedikit buruk. Selanjutnya, keluarga Gao menawarkan hadiah 5 juta untuk menemukan seseorang, dan juga mengirimkan foto keduanya ke seluruh kota. Namun, tidak ada yang bisa menemukan 2 orang yang menghilang begitu saja, dan tidak ada petunjuk tentang mereka di dunia ini. Bab 392. Pada saat yang sama, Fredman, yang dirusak oleh Charlie, sedang menunggu panggilan Jianjun Gao di rumah Wilson. Sejak tadi malam di gerbang klinik Tianqi, dia melihat sepasang ayah dan anak yang ingin menggunakan bensin untuk menerangi klinik. Dia menyadari bahwa dia bodoh untuk menggunakannya. Apa yang awalnya dia pikirkan adalah untuk menipu mereka berdua,
memimpin mereka untuk merawat Tianqi, dan kemudian menggunakan obat palsu yang dia siapkan untuk ditukar dengan obat asli Tianqi. Begitu dia mendapatkan obat asli Tianqi, akar yang tidak bisa dia gunakan dapat secara alami mengembalikan kejayaannya. Namun, setelah dia mengatakan bahwa dia menelepon hari ini, pria itu tidak pernah meneleponnya, yang membuatnya sedikit cemas. Dia tidak tahu nama Jianjun Gao, jadi dia hanya bisa memanggilnya sesuai dengan nomor telepon yang dia tinggalkan, tapi cara memanggilnya tidak ada di area layanan. Semakin tidak bisa menelepon, Friedman menjadi lebih mudah tersinggung. Nyonya Wilson yang sudah tua, Noah Wilson, istri Horiah, putri Wendy, dan putra Harold, semuanya dari keluarga berlima berdiri dan mengawasi dengan cermat pada Friedman yang duduk di kursi. DMN. Anjing ini, biarkan aku terjun. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Setelah menghubungi telepon Jianjun Gao lagi, dia masih tidak bisa terhubung. Wajah Friedman suram. Dia akan pingsan sekarang. Tanpa kemampuan seorang laki-laki, dia hanyalah seorang Kasim yang hidup, jadi sekarang dia tidak sabar untuk mendapatkan obat ajaib Tianqi. Namun, dia tahu detail Tianqi, jadi dia tidak berani memprovokasi Friedman secara langsung. Melihat dia semakin kesal, Wendy buru-buru melangkah ke depan dan bertanya, "Sayangku, ada apa denganmu? Siapa yang kamu telepon? Mengapa sangat mudah tersinggung?" Friedman berkata dengan wajah hitam, kepada upstart yang tidak tahu namanya, SHT. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya mengapa Friedman berulang kali memanggil seseorang yang tidak tahu namanya. Saat ini, Harold tiba-tiba menerima WeChat dan membukanya. Itu adalah sekelompok besar pria Rose Hill. Semua pemilik grup dalam grup tersebut berkata, Junwei Gao dan ayahnya Jianjun Gao hilang. Keluarga Gao menawarkan hadiah 5 juta. Petunjuk, jika ada yang tahu petunjuknya, Anda bisa mendapatkan uangnya dan mengundang semua orang untuk minum. Segera setelah itu, foto keduanya dikirim. Harold bergumam kaget, bagaimana mungkin Junwei Gao dan Jianjun Gao tiba-tiba menghilang? Wendy bertanya dengan heran, saudaraku, bukankah Junwei Gao membiarkan Charlie dilempar dari rumah sakit di lantai atas 2 hari lalu dan jatuh pincang? Iya. Harold berkata, mereka menghilang hari ini. Begitu Friedman mendengar ini, dia langsung menemui ayah dan anak yang membawa bensin tadi malam, dan buru-buru bertanya, siapa Junwei Gao yang baru saja Anda sebutkan? Apakah ada fotonya? Iya. Harold buru-buru menyerahkan telepon dan berkata, lihat, Friedman, mereka berdua yang menghilang hari ini. Ketika Friedman melihat foto ayah dan putranya, dia tiba-tiba berseru, FCK. Oh sial. Apa yang terjadi? Telah disepakati bahwa kami akan pergi untuk terlibat dalam Tianqi bersama hari ini, tetapi ayah dan anak yang mengalami keterbelakangan mental itu tiba-tiba menghilang. Mungkinkah Charlie yang melakukannya?